Arabica ternyata orang-orang nggak langsung menerima. Kita rubah strategi untuk mengoleksi beberapa origin Robusta. Banyak feedback itu tadi, jadi kayak kopi ini kok nggak enak ya, gitu. Nggak enak kok, kurang mantep gitu bahasanya. Iya, iya, Orang iya, awam iya, kan kurang iya, mantep iya. gitu. Oh ternyata yang dimaksud customer ini kopinya kurang pahit gitu loh Pak. Oke, ini dia bersama Mas Taufan Dana dari The Classe Blitar. Siap, siap. Akhirnya ya Mas ya, akhirnya Blitar punya Q-Grader. Setelah sekian lama, aku mikir ya, ini daerah Karesidenan Kediri kok gak ada lagi yang tampil sampai ke event-event nasional kayak jadi juri atau apa. Tapi akhirnya sekarang Mas Taufan kemarin tak lihat juga udah, selain kemarin udah jadi Q-Grader, terus juga udah ngejuri juga. Juri, alhamdulillah dapat kesempatan. Yang saya heran, kenapa kok baru muncul? Kemarin-kemarin itu kemana? Ya itu tadi, jadi sebelum on kamera tadi kan kita sudah sempat ngobrol Pak Willy. Jadi Ya diulang lagi dong, kan ya, yang tadi kan nggak tahu. jadi saya benar-benar full in charge di dunia kopi ini masih baru hitungannya. Benar-benar 100% tuh masih mulai 2019. Baru mulai ngurusin The Classe ini. Iya, baru Karena mulai dulu ngurusin awalnya bisnis orang tua ini. bisnis orang tua ya, bisnis keluarga. Terus kamu lulus, Lulus kerja ikut orang dulu, mm, 2019 balik pulang kampung. pulang kampung, terus akhirnya ngurusin ini. Iya, betul. Nah, terus kenapa kok awalnya ngambil Q-Grader dulu? Waktu itu alasannya karena saya kan hidup di Blitar ya, otomatis untuk menjangkau informasi tentang kopi itu agak susah gitu Pak, daripada di kota-kota besar. Iya, iya, iya. Kalau di kota-kota besar kan banyak teman untuk sharing gitu loh Pak. Nah kalau di Blitar jarang, entah saya yang nggak tahu dulu Pak. BCM, BCM. BCM baru-baru ini. Dulu nggak ada ya, dulu belum nggak ada. Dulu pendekar tok paling di Blitar Ki. Kemungkinan seperti itu Pak. Terus? Ya akhirnya saya putuskan untuk ambil Q karena sebenarnya pengen biar terkalibrasi aja Pak, biar maksudnya definisi kopi yang nyebutnya kopi yang enak atau apa ya? Ya intinya Yang terstandar lah. supaya paling enggak ini loh kalau kita ngomongin acidity itu Ya, yang betul, seperti ini. seperti Kita ini. kalau mau ngomongin balance ya Betul. ini loh maksudnya Betul. balance. Nah kalau dulu kan nggak ngerti gitu loh. Mau tanya ke siapa, misalnya mau tanya ke orang nanti dikira tanya-tanya terus, dikira mendekarin lah malah. Yang mending Iya, sekarang kalau nanya dikira pendekar ya malahan ya. Ya intinya tujuannya untuk ke situ sih, biar karena kita hidup di Blitar agak susah untuk akses informasi dulu. Akhirnya ikut Q biar itu tadi terkalibrasi plus dapat teman-teman baru sih, di dunia yang sama gitu. Langsung beda ya koneksinya ya, kenalan-kenalannya langsung beda. Nah, terus dari Q-Grader terus kemudian kemarin malah ikut sertifikasi juri, seleksi juri. Itu ngapain, kenapa jadi akhirnya ikut seleksi juri? Karena Q, setelah Q kebetulan ada beberapa panggilan juri, Pak. Habis Q langsung dipanggil jadi juri. Iya, sebulan kemudian ada panggilan juri. Padahal jadi juri sama Q-Grader itu nggak ada hubungannya loh. Iya, beda loh, beda banget. Terus? Jadi juri, terus beberapa kali setelah itu kan pertama kali ngejuri, terus ada lagi ngejuri lagi, kok tertarik lagi, maksudnya kok jadi antusias banget itu Pak. Untuk penjurian ini untuk kompetisi sebenarnya, ya. untuk dunia kompetisi, karena pada saat kita ngejuri itu tadi karena saya kan di Blitar kan temennya juga circle-nya kan nggak sebanyak di kota besar ya, nggak seluas kota besar. Ya akhirnya saya merasa saya harus jemput bola biar improve untuk diri sendiri dan improve untuk bisnis gitu. Betul. Ya karena kalau cuman karena saya pun juga ngerasain, kan aku kan juga di Kediri kan dulu. Ya kalau mama kita cuman diem di kota sendiri terus kita nggak menjangkau, nggak kenalan, nggak ikut event, nggak ikut acara yang
di luar kota, ya siapa yang notice sama Iya, kita nggak gitu bakal loh. di-notice. Jadi akhirnya ikut ngejuri itu. Ikut ngejuri. Terus gimana? Susah nggak seleksi juri kemarin? Eh, susah gampang sih Pak. Karena Hmm. beberapa materi yang diujikan kan hampir sama dengan materi Q ya. Hmm. Tapi bedanya kan kita harus ada mock up. Hmm. Mock up itu kan sesuatu hal yang baru, yang Hmm. beda banget sama Hmm. Q. Ya itu sih. Ya, jadi eh walaupun udah Q, belum tentu bisa untuk ngejuri Brewers. Bener Betul, nggak? Iya kan? betul. Iya kan? Karena Karena banyak juga. apa yang diajarkan di Q, tujuannya kita ketika kita untuk QC, itu beda banget dengan cara kita menilai untuk di kompetisi. Ya, betul. Gitu. Jadi belum tentu kalau yang Q grader itu bisa Ngejuri. ngejuri, ya kan? Ya. Tapi apa kemarin pengalaman apa yang didapat ketika ngejuri di nasional? Ya, terutama pertama ini Pak, temannya baru lagi, terus bisa ketemu idola-idola gitu. Siapa Idola. idolanya siapa sih, Mas Tovan? Kemarin kebetulan head judge itu idola saya, Ko Renner. Oh, Renner, Ya. idolanya Renner. Terus ketemu Ko Christian, Oh, Christian. Insting. Masuk aja nggak apa-apa. Dia takut. Oke. Ya ketemu orang-orang hebat lah di dunia kopi, senior-senior. Terus setelah itu, Oh, ngefans sama Renner dulu. ya. Renner ada yang ngefans ya. Banyak sekarang fansnya dia. Terus di kompetisi kan juga kita belajar banyak hal ya Pak, terutama dari kompetitor. Entah itu tren, entah itu hal-hal seduh yang baru, terutama di IBRC ya. Kalau di IBRC kan berarti apa saja yang berhubungan dengan penyeduhan kan Pak. Jadi lebih update lagi sih Pak. Tapi Pasti sebenarnya basicnya ngopi nggak sih? ngopi Pak. Oh, memang ngopi ya? Dari Ngopi. dulu memang suka Ya, kopi ya? ngopi. So, dulu waktu awal-awal The Class ini buka, itu ngopinya apa biasanya? Sebelum buka ya, ini flashback itu sebelum buka Pak. Pas pada waktu buka awal-awal. Pas awal Kan belum belajar nih dulu. Belum belajar kopi yang sampai mendetail banget. Minumnya kopi apa? Kopi yang kayak gimana? Dulu paling standar sih Pak, cappuccino. Oh, Tapi gitu. kalau pas ke coffee shop lain itu Eh, biasanya suka mesen yang aneh-aneh kayak siphon gitu. oh, oke. Nah, dulu awal-awal ini The Class ini ketika buka itu era kopinya ini ngikutin yang gimana? Apakah Robusta atau Arabica yang udah mulai light roast gitu atau yang gimana? Dulu langsung ikut light roast sih Pak. Udah langsung ikut light roast. Ya, jadi espresso itu medium roast, filter light roast. Jadi sudah ikut tren yang specialty kopi lah Pak. Oh, 2016. berarti itu ini orang tuamu dulu yang ngawalin itu. Sama saya. Oh, sama kamu Sama juga. saya. Ya, sama saya. Tapi Kamu nggak bingung kopi-kopi di light terus rasanya asam-asam gitu? sebelum buka memang Memang udah mempelajari itu mempelajari. ya. Oh, oke. Paling 2015, 2014 itu sudah mulai ngopinya kalau di coffee shop sudah filter sih Pak dulu. Tapi 2016 jualan kayak gitu kayak aneh aja Pak di sini. Kayak kayak alien gitu loh Pak. Iya. Karena orang nggak terbiasa dengan kopi kayak gitu kan. Terus akhirnya digelapin. Akhirnya kita perbanyak koleksi Robusta dulu Pak. Oh, Robustanya dibanyakin. Jadi Arabica ternyata orang-orang nggak langsung menerima. Kita rubah strategi untuk mengoleksi beberapa origin Robusta. Robusta dulu. Kok ini ya? Justru dulu di tempatku itu ketika Setwork buka itu ya 2008 itu ya. Kita kan banyakin single origin. Single origin itu dulu sih nggak pakai V60, dulu pakai French press kayak gitu. Kita itu waktu itu cuma nyediain Robusta itu satu macam. Kampung Robusta, karena kita tuh ngambilnya dari Java Dancer. Itu malah paling slow Robustanya. Malah paling slow. Jadi orang-orang ya pesennya semuanya Arabica semua. Oh, tapi di Kediri Pak. Di Kediri itu. Awal-awal memang orang masih ya banyak nih kok asam atau apa, tapi makin lama cepat terbiasa.
maksudnya adaptasinya customer-nya pada waktu itu ya dari 2008 ke sampai sampai pertengahan belasan itu Cepet ya. cepet. Menurut aku nggak terlalu susah adaptasi orang-orang untuk terima Arabica. Tapi di sini malah balik ke Di sini Robusta balik lagi ke ya? Robusta, Pak. Oh, Karena hmm, banyak feedback itu tadi. Jadi kayak kopi ini kok nggak enak asem. ya gitu. Kok nggak enak, kok kurang mantep gitu bahasanya. Ya, Orang ya, orang ya, awam ya, kan ya, kurang ya, mantep ya. gitu. Kita juga bingung awalnya. Ini Hmm, kayaknya wes sourcing green bean-nya juga sudah oke, hmm, hmm. roastingnya juga sudah oke. Kok feedbacknya kok gini? Oh ternyata yang dimaksud customer ini kopinya kurang pahit gitu loh Pak. Akhirnya Ya, ketemu ya, ya, jawaban ya, itu. ya, ya, ya. Waktu itu yang komplain kita kasih Robusta, terus dia ngomong, lah ini sih tak goleki gitu. Ya ini yang saya cari gitu. Ya dicari ya karakter yang mereka biasa minum sebelumnya sehari-hari itu Betul, ya. betul. Kalau di tempatku dulu itu justru malah orang-orang itu seneng ganti-ganti. Jadi habis eh, hari ini Mandeling, besok ganti yang Flores, Hmm. besok lagi ganti lagi. Mereka suka nyoba-nyoba akhirnya. Karena dari itu kan mereka awalnya jadi tahu nih, ternyata beda daerah kan rasanya beda-beda. Jadi Hmm. mereka awalnya justru tertarik di situ. Iya, iya. Cuman ya sekarang sih udah geser semua ya customer-nya ya. Customer saya yang lama dulu udah nggak datang lagi, udah Kemana? ngilang semua, nggak tahu. Mungkin ke Mas Gepeng mungkin Pak. Udah nggak ngopi, udah nggak ngafe berarti. Karena itu regenerasinya yang regenerasi customer-nya yang nggak ada di tempatku waktu itu. Kalau di sini regenerasinya terbantu karena ada gelato Pak. Iya betul, lebih lebih gampang Hmm. itu. Jadi dulu sampai di tahun berapa ya tempatku itu sampai akhirnya kita tutup itu ya karena terakhir itu udah anak-anak muda yang ngafe itu udah nggak tahu sidewalk, udah tahunya tempat-tempat baru Oh. semua gitu. Kalau dulu kan masih grup ini udah nggak datang, ganti lagi Heeh. grup baru terus kan. Lama-lama terakhir habis udah gitu. Ya itu susahnya kalau coffee shop sidewalk waktu itu struggle-nya di situ akhirnya tutup. Gitu. Iya, iya. Kena serbuan es kopi susu gitu. Buan es kopi susu. Tapi kalau ini gelato lebih ini ya, regenerasinya lebih bagus ya berarti ya. Lebih bagus Hmm. dan ngefek juga ke kopi sih Pak. Karena kan kalau gelato kan semua kalangan ya. Jadi dari anak-anak, anak muda sampai orang tua pun kan juga suka. Oke. Nah, akhirnya banyak yang kecantol misalnya mau coba-coba kopinya gitu. Banyak yang dari situ juga. Berarti gelato ini sama penjualan kopinya Gede Gelato. Gede gelato. Satu-satunya tuh di Blitar ini. Enggak ada. Oh, Ada. ada lagi? Ada lagi. Oh, baru tahu aku. Ada lebih dari 3 mungkin. Es krim biasa atau gelato? Gelato. Oh, gelato juga. Satu juga. Oh, Tapi yang pertama kita sini ya. ya. Kediri malah kayaknya nggak ada lah gelato. Ada Pak. Mana ada gelato di Kediri? Ada alun-alun kiri jalan, Alun-alun. alun-alun Kediri. Oh, tahu. Tapi sepi itu. Mungkin Tahu. pas Pak Willy lewat lagi sepi. Tahu aku tahu. Apa ya itu ya namanya ya itu ya? Lupa namanya Pak. Heeh. Kayaknya pernah lihat aku itu. Ya. Tapi nggak masif kayak di sini lah. Ini sih gila sih. Saya tadi aja parkir aja susah banget. Terus kemudian sekarang udah mulai supply ke coffee shop juga? Sudah mulai. Ya Sudah. sudah sejak pandemi sih Pak malan itu. Hmm. Kita sudah punya mesin roasting itu udah 2016 tapi kurang optimal. Cuma Karena dipakai buat konsumsi sendiri. betul, karena kan juga dulu kan saya belum in charge di sini kan, jadi kan masih kebagi-bagi fokusnya gitu. Oke. Pulang, terus pandemi, Hmm. pandemi punya banyak waktu buat ngulik apa lagi, akhirnya kita fokus untuk penjualan online. Oke. Gitu. Terus untuk ke coffee shop udah ke luar Blitar? Luar Blitar. Banyak udah? Banyak. Yang Blitar sendiri? Banyak. Banyak juga yang ngambil sini ya? Oh. Berarti udah dipercaya nih sebagai roaster andalan nih di Blitar nih. Kalau dulu mungkin belum percaya. Blitar banyak nggak sih roaster? Banyak. Oh banyak ya? Micro roastery banyak. Oke.
Cuma sih ya memang, ya itu ya, nggak tahu sayanya yang mungkin kurang update atau gimana, cuman ya yang aku tahu roastery di Blitar ya cuma The Classy doang. Aku sih belum pernah dengar yang lain sih. Mungkin karena belum terlalu sering ikut event mungkin Pak. Masih ya lingkupnya masih di sini-sini aja gitu. Jadi supaya pemain-pemain kopi di daerah ini supaya bisa lebih terdengar lagi namanya di luar itu gimana sih Mas? Ya harus kitanya yang jemput bola, harus usaha sih Pak. Jangan berharap orang-orang yang sudah senior, sudah lama di dunia kopi mau melirik kita dengan tiba-tiba gitu Pak. Kalau memang kita nggak melakukan sesuatu gitu. Saya aja di Kediri aja nggak ngelirik loh ya. Oh, ya, Pak Willy kan yang di Kediri yang tetangga aja baru melirik The Classy kan baru-baru ini. Loh, Gitu. karena memang tahunya itu, jadi kan tadi kan saya sempat singgung ya, jadi tahunya kan dulu itu orang ngomong, oh ada roaster di Blitar, oh tapi situ juga jualan gelato. Kita image-nya itu, oh ya berarti situ tempat gelato, bukan yang specialty coffee yang gimana, karena tokohnya pun, ownernya atau roasternya itu kita nggak pernah kenal, nggak pernah tahu. Mas Tovan munculnya kan baru terakhir ini. Itu pun pertama kali saya tahu ketika waktu itu Gepeng kalau nggak saya yang cerita. Pak, Kediri, Blitar sekarang sudah ada Q grader gitu. Oh iya, siapa? Oh itu loh, Mas Tovan di kelas itu. Baru dari situ kita notice. Oh ini ada Q dari Blitar ini akhirnya setelah sekian lama. Terus Pak Willy. Nah, terus kemudian ikut ke juri, dikasih tahu yang mana tuh orangnya. Oh itu loh orangnya. Oh akhirnya kan kita ngobrol kan, kenalan itu. Ya karena kalau nggak gitu memang kita nggak akan tahu, gitu loh, nggak akan kenal. Jadi kalau pemain-pemain daerah yang pengen lebih terdengar lagi, ya harus keluar dari Blitar. Harus jemput bola harus ya. jemput bola. Entah itu event, entah itu ya pameran lah minimal Pak. Saya datang ke pameran lah. Nggak harus jadi tenan kan. Nah, kita datang pun kan kita juga pasti kan kenalan sana sini gitu. Atau ya at least minimal kalau ada event kompetisi volunteer dulu ya atau mungkin jadi juri gitu. Tapi kalau lihat skena kopinya Blitar ini gimana sih growth-nya, perkembangannya? BCM tak lihat udah mulai aktif nih, tapi yang kayak kedai-kedai lain ini saya sih belum dengar loh namanya mulai naik atau siapa-siapanya. Ya karena BCM itu kan dia juga berani jemput bola Pak. Jadi terakhir kan dia volunteer Ice League, terus suka Tarkam di Surabaya, di Malang, jadi juga jemput bola gitu. Akhirnya BCM itu juga dinotis sama orang-orang. Tapi kalau yang lain harusnya bisa jadi trigger teman-teman yang lain sih. Jadi biar tidak terlalu di zona nyaman gitu loh Pak. Tapi perkembangan coffee shop sendiri di Blitar itu sekarang banyak nggak sih? Banyak banget Pak. Banyak banget. Yang fokus specialty gitu? Ada, banyak. Banyak. Nggak cuma angkringan doang. Malah angkringan kalau di Kediri itu lagi banjir angkringan soalnya. Di sini banyak. Oke, kedai-kedai manual brewing itu juga banyak. Banyak juga. Oh, Blitar. Mana ya? Saya nggak pernah tahu ya. Ya cobalah, nanti mungkin saya bisa dikasih list kira-kira mana-mana yang layak perlu dicobain ya di Blitar ya. Karena ya terus terang saya selama ini kalau Blitar ya tahunnya ya cuman split ya, atau mungkin sekarang ya The Classy ini. The Classy aja saya juga baru pertama kali di sini. Justru saya split aja udah berapa kali, udah 3 kali kalau nggak 4 kali saya ke situ. Oke. So pengembangan roastery mau ke arah mana nih nanti? Kalau sekarang sih targetnya ngangkat quantity dulu sih Pak. Oh, ngangkat quantity. Ngangkat quantity dulu sih. Kalau dari Mas Tovan sendiri, terus kemarin udah Q, udah juri, brewers, mau apa lagi nih next? Paling mengirim atlet lah. Mengirim atlet. Mengirim atlet sih. Brewers atau barista? Kayaknya brewers ya. Oh, lebih ke brewers ya. Oke. Dinantikan ya Mas ya tadi ya. Ice League dulu lah ya minimal ya. Pemanasan dulu Pak.
Berarti setelah ini kalau ada event-event kompetisi akan lebih sering kelihatan lagi dong, Mas Taufan? Insya Allah kalau dipercaya atau diajak ya, ayo aja Pak. Oke, minimal Ice League lah ya, harus tampil lah ya. Ya, Ya karena ya itu, dari dulu ya saya cuman mikirnya, Kediri Karesidenan ini belum ada lagi sosok yang bisa sampai ke nasional kayak gitu loh, entah dia mau dari jadi atlet atau mau jadi juri atau apa, itu belum ada gitu loh. Gepeng aja saya suruh sampai ke nasional aja masih susah, apalagi sekarang dia kerjaannya makin banyak. Udah susah lah dia untuk ini. Jadi cuman untungnya Alinea sendiri kan sering bikin event, terus juri-juri dari luar juga udah mulai notice juga kan gitu. Selain itu siapa lagi belum ada. Akhirnya ya untung Mas Taufan ini sekarang udah jadi Q, udah jadi juri ya, mudah-mudahan bisa membantu mengangkat nama-nama industri kopi kita yang di daerah ini gitu loh. Biar orang nggak taunya kalau Kediri cuma Willy Sidewalk doang. Aduh. Iya. Oke, thank you Mas sudah meluangkan waktunya ya. Siap, untuk Pak akhirnya Willy. kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan saya udah bisa datang lagi ke sini. So next berarti kalau mau ke Blitar ya mesti main-main ke The Class ini. Ini wah udah kelihatan banget kan kayak roastery serius ya loh. Berarti kopinya di sini pun juga nggak main-main selain gelatonya. Oke, thank you Mas udah meluangkan waktu buat ngobrol di No Cincang kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti lain kali. Oke. Thank you Pak Willy. Oke, guys, thank you udah menonton pada episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam No Cincang.